Oke, sepertinya Bu Henry masih lagi baru buka pintu tuh naik Grab. Oke, saya sapa juga ini Bu instruktur kita satu lagi yaitu Ibu Mega. Kita cek sound dulu. Assalamualaikum Bu Mega. Apakah suara saya bisa terdengar? Ada tuh. Ya, mungkin lah masih ini membersihkan roof. Bertambah satu, sekarang udah 7.000 peserta ya, hilang nolnya. Nanti bagus, kita pas 8.28 kita start aja ya. Oke, siap. Waalaikumsalam. Nah, Bu Indi udah masuk, Pak CM. Bu Indri. Yang Inurita ya? Ya, Cek, Bu Indi halo. udah masuk. Selamat pagi Bu Indri. Halo, selamat pagi Bu Indri. Assalamualaikum. Halo Bu Indri. Cek, halo Bu Indri. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya, Pak. Halo Bu Indri, udah masuk Ya. suaranya? Suara saya udah Oke, bagus? sudah ya. Ya. Kita Sebentar, Pak. Oke, sip. Gambarnya sudah bagus, Bu. Gambarnya sudah bagus. Coba suaranya, Bu. Ibu nyanyi dulu Ya, satu album. Eh, Oke, waktu sudah menunjukkan jam 8.27. Kurang lebih 3 menit lagi acara kita 3 mulai. menit lagi ya. Oke, Bu Indri saya mute dulu ya. Coba sekarang Pak Agus masuk, Pak Agus. Apa share konten? Enggak. Oh ya ya, taruh saya cek dulu ya. Enggak apa-apa, taruh saya. Ya, sudah. Pak Agus yang tampil di layar Pak Agus. Layar siapa Pak Agus? Saya ya? Oh, Hah? Yang tampil di layar Pak Agus, saya ya? Apa? Cek, yang tampil di layar Pak Agus, layar saya bukan? Yes.
Oke, sip, mantap. Baiklah, waktu sudah menunjukkan jam 8.30. Jadi acara kita mulai saja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, di sini kita akan sapa dulu ya Bapak Ibu yang sudah hadir. Kurang lebih ada 8 peserta ya dalam pikon ini ya. Saya ucapkan selamat bergabung di pikon pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 pada sesi yang pertama. Pada sesi yang pertama ini, perkenalkan saya Acem Saleh sebagai host dari SDN Ciberem 4. Dalam kesempatan ini, saya ditemani oleh Ibu Indriani Nur Witayanti SE dari SMA Negeri 9 Bogor. Saya sapa dulu Bu Indri, selamat pagi. Ya Bu Indri, selamat pagi. Pak. Ya, terima kasih Bu Indri. Semuanya. Ya. Berikutnya Bu Indri ini nanti akan memandu jalannya pikon sesi 1 ya, dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan nanti lancar, amin. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir pula ya, Bapak Agus Abdurrahim yang akan menemani sekaligus yang akan menjadi narasumber pada sesi kali ini. Oke, saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Agus. Pagi, Pak Cem. Gimana, sehat? Oke, terima kasih Pak Agus. Dan tidak lupa kepada instruktur Ibu Nur Mahyun SPD MPD yang sudah hadir dari jam 7 ya. Dan satu lagi instruktur kita Ibu Megaris Mayani gitu ya. Terima kasih sudah menghadiri acara Vikon sesi yang pertama ini dari awal. Baiklah Bapak Ibu gitu ya. Untuk sesi kali ini nanti akan langsung dipandu oleh Ibu Indriani Nurwiyanti SE. Kepada Ibu Indri, saya persilahkan untuk memandu acara pikon sesi yang pertama ini. Dipersilahkan, Bu. Oke, terima kasih kepada Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, pada tanggal 15, Rabu 15 April 2020 di sesi pertama ini akan ada pemaparan tentang materi pendidikan pramuka perkuat karakter bangsa yang akan disampaikan. Nah, ini kita pasti sudah mengenal kegiatan pramuka. Mungkin kebanyakan dari kita ada yang tahunya, mungkin terutama anak-anak ya, tahunya kegiatan pramuka itu lebih banyak dengan kegiatan bertepuk tangan, menyanyi dan lain sebagainya. Tetapi sekarang mengapa kegiatan pramuka itu diberdayakan gitu ya, bahkan sampai masuk ke kegiatan pendidikan. Sekarang untuk lebih jelasnya nanti akan dipaparkan oleh Pak Agus. Waktunya kami persilahkan. Enggak, Pak Agus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Para kita akan sesi pertama pramuka. Selamat datang. Terima kasih kepada Pak Acem dan Uli telah membantu dalam perancangan kegiatan PON pertama ini. Baik, langsung saja.
Ya, Ibu. Oke, maaf untuk konfirmasi. Pak Acem sudah terlihat di screenshot Sudah Pak, bagus. screen-nya, Bagus Pak, sudah. tampilannya? Oh, Pak Acem. Ya, sudah bagus. Cek. Ya, sudah bagus Pak. Mantap. Oke, terima kasih. Baik, saya mulai pemaparan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang penyelenggaraan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan yang melatar belakangi dari ekstrakurikuler wajib pramuka. Ya. Pertama, bahwa dengan adanya ekstrakurikuler itu kita semua sudah tahu bahwa hal itu merupakan bagian dari pengembangan potensi peserta didik dalam rangka dalam kegiatan program kurikuler. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler itu yang alokasinya itu tidak ditetapkan dalam kurikulum, ya, karena bagian dari pengembangan diri. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler itu merupakan perangkat operasional atau suplemen dari kurikulum yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan atau kalender. Dalam hal ini pasti kita sebagai guru sudah mengetahuinya bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu satu kurikulum tingkat satuan pendidikan itu pasti dan harus tercantum dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang tertuang nanti setelah dari kurikulum tingkat satuan pendidikan nanti lebih jelasnya dalam rencana kerja tahunan sekolah dan dijabarkan nanti dalam kalender pendidikan sekolah tersebut. Ini dalam hal apa? Karena terkait nanti saya akan jelaskan mengenai jenis-jenis atau kegiatan model kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ada kegiatan blok. Nanti yang blok ini, model blok ini nanti harus tertuang dalam kalender satuan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar. Artinya dilaksanakan di luar jam pelajaran. Sebagai perluasan dari dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau yang di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum. Artinya Ibu Bapak Guru yang hadir sini kalau tidak perlu saya jabarkan lagi, ini sudah dipahami. Oke. Nah, sekarang ada istilah pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan itu adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan nilai pramuka. Pengamalan atau penghayatan nilai-nilai kepramukaan itu tertuang pada kode kehormatan yang dimulai dari Dwi Satya, Dwi Dharma, Dwi Satya, dan Dasa Dharma. Itu adalah pengamalan nilai-nilai pramuka. Nah, sini ada istilah dari ekstrakurikuler wajib. Merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, nah ini ada pendidikan kepramukaan, yaitu mengajarkan nilai-nilainya atau karakter yang harus dikembangkan dalam pembelajaran atau dalam kegiatan sekolah.
Itu nilai-nilai mulai dari nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan sosial, kecintaan alam, hingga kemandirian, di mana nilai-nilai itu sudah tertuang dalam Trisatya dan Dharma. Nah, bagaimana desain ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan itu? Pertama, nah ini berawal dari kita perlihatkan diagram ini. Pertama yaitu kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian yaitu Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Nah, lingkaran ini merupakan bagian dari Undang-Undang Sisdiknas, kemudian kurikulum 2013. Selanjutnya ini adalah lingkaran dari tujuan pendidikan nasional. Yang ini lagi yang terputus ini adalah lingkaran dari Undang-Undang Gerakan Pramuka, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Nah, ini adalah yang berwarna merah, yang berwarna pink. Ini adalah lingkaran dari pendidikan kepramukaan. Nah, yang warna merah ini adalah lingkaran Gerakan Pramuka atau gugus depan dari satuan pendidikan. Nah, dari lingkaran-lingkaran ini akhirnya ditemukan suatu irisan yang dihasil seperti bagian dari kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Tadi sudah saya jelaskan bahwa landasan konseptual dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu adalah Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan tentang Gerakan Pramuka yaitu Nomor 12 Tahun 2010. Oke, lanjut masih diagram tentang konsep pendidikan kepramukaan. Nah, secara substantif atau pedagogis, irisan tadi yang saya jelaskan itu menunjukkan bahwa filosofi dan tujuan pendidikan nasional memiliki hubungan atau koherensi dengan tujuan gerakan pramuka. Keduanya mengusung komitmen yang kuat terhadap mengembangkan sikap spiritual, sikap sosial, sikap spiritual, sosial, keterampilan atau kecakapan sebagai warga negara dalam konteks nilai dan moral Pancasila. Nah, sekarang konteks kurikulum 2013 sudah kita ketahui bersama bahwa kurikulum 2013 ini mencakup 3 konteks yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, desain ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan dalam konteksnya dalam kurikulum 2013 adalah proses aktualisasi dan penguatan capaian pembelajaran kurikulum 2013 dalam ranah dalam suatu bingkai yaitu KI 1, KI 2, KI 4. Sikap, KI 1 adalah spiritual, KI 2 sosial, dan KI 4 adalah keterampilan. Kemudian dari hal tersebut terjadi proses saling interaksi yang saling menguatkan satu sama lainnya antara sikap, keterampilan, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, lanjutkan lagi. Programatik ekstrakurikuler wajib. Nah, ini tadi ada 3 jenis model dalam ekstrakurikuler wajib kepramukaan. Pertama yaitu model blok. Ya. Model blok yaitu sifatnya wajib, setahun sekali, berlaku bagi seluruh peserta didik, terjadwal, ada penilaian umum. Bagaimana pengorganisasian kegiatannya kolaboratif, bersifat intramural atau ekstramural di luar atau di dalam lingkungan satuan. Maksudnya ini dilaksanakan setahun sekali itu bisa saja dalam berbentuk kalau di awal tahun ajaran
dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ada pasti dari tahun ke tahun setiap awal masuk itu dalam MPLS ya, masa pengenalan sekolah peserta didik pasti harus ada dimuatnya orientasi kepramukaan. Tentunya jenjang atau lamanya waktu tiap satuan pendidikan kalau di SD itu lamanya 8 jam 18 jam itu maksimal 18 jam, kalau di SMP SMA bisa sampai 36 jam, artinya menginap ya. Itu dilakukan pada awal tahun, atau bisa jadi kalau di SD itu selain dari orientasi kepramukaan bisa diadakannya yang setahun sekali itu bisa adakan persari untuk golongan siaga atau dilaksanakan persami perjusa untuk golongan penggalang. Nah, maksudnya pengorganisasian kegiatan ini dilaksanakan kolaboratif, ini adalah kolaboratif antara pembina pramuka satuan dari gugus depan berkolaboratif dengan guru kelas atau guru mata pelajaran di lingkungan sekolah. Bisa dilaksanakan di luar, maksudnya bisa dilaksanakan di luar sekolah ataupun di dalam lingkungan sekolah untuk pelaksanaan. Selanjutnya ada model aktualisasi. Ini wajib, sama wajibnya rutin ya. Jadi ada berkala, ini tertuang dalam rencana kerja tahunan dalam KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan, berjadwal dan berlaku untuk seluruh peserta didik dalam setiap kelas. Penjadwalannya dan ada penilaiannya. Perorganisasiannya adalah pembina pramuka. Nanti secara teknis pelaksanaannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang model aktualisasi bagaimana proses kegiatannya. Selanjutnya yang terakhir adalah model reguler di gugus depan. Nah, ini bersifat sukarela, berbasis minat dan sepenuhnya dikelola oleh gugus depan pramuka pada satuan pendidikan. Nah, intinya yaitu yang reguler dan gugus depan ini sikapnya sukarela, tidak wajib, siapa saja silahkan siswa yang senang akan pramuka bergabung di satuan gugus depan setiap di sekolahnya masing-masing. Itu. Selanjutnya, nah ini saya bahas lagi tadi model pertama yaitu tentang model blok. Karakteristiknya pertama yaitu diikuti oleh seluruh siswa. Tadi sudah saya jelaskan dilaksanakan pada tiap awal tahun. Nah, biasanya untuk kelas 1 di SD, kelas 7 di tingkat SMP dan kelas 10 di tingkat SMA SMK yang dikenalkan pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan istilahnya OK ya, orientasi kepramukaan. Nah, tadi pelaksanaannya untuk di SD dilaksanakan selama 18 jam ya. Kemudian di SMP, MTS, SMA, MK dan SMK dilaksanakan 36 jam. Ini biasanya menginap ya. Kemudian penanggung jawab kegiatan adalah kepala sekolah selaku ketua Mabikus. Pembina kegiatan tadi yang sudah saya jelaskan kolaboratif antara guru kelas, guru mata pelajaran ya, selaku pembina pramuka dan atau pembina pramuka serta dapat dibantukan oleh pembantu pembina ya. Tuh. Lanjutkan. Nah, sekarang model aktualisasi. Nah, pertama tadi diikuti oleh seluruh siswa. Dua, dilaksanakan tiap 1 minggu sekali. Ini kegiatan dilaksanakan 120 menit, berarti 2 jam. Nah, ini berarti kepramukaan ini dilaksanakan 1 minggunya wajib ya 2 jam. Kalau di saya di SD itu 1 minggu biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu selama 2 jam itu pramukaan model aktualisasi, di mana
kalau di sekolah dasar sekarang semua guru wajib harus sudah AMD, memiliki sertifikat khusus mahir dasar pramuka. Jika nanti menyampaikan atau melaksanakan model Boleh. organisasi, para pendidik sudah Kamu olah lewat. memiliki ilmu Original. dasar dari pramuka. Oke, lanjutkan. Sekarang terakhir model reguler, jadi yaitu sukarela. Nah, Sok. pertama tadi diikuti oleh siswa yang berminat mengikuti kegiatan gerakan pramuka sukarela, yang tidak berminat ya jangan dipaksakan. Kedua, yaitu pelaksanaan kegiatan diatur oleh masing-masing gugus tugas. Setelahnya, nah, sekarang muatan nilai sikap dan keterampilan kurikulum 2013 ini ada karakter atau nilai mana banyak sekali 53 nilai yang minimal 10 atau 6 nilai ini yang bisa dikembangkan. Saya yakin bisa mewujudkan karakter peserta didik yang baik dan hebat. Nah, ini adalah karakter dari kurikulum 2013. Sekarang nilai yang ada di dalam pendidikan kepramukaan. Ini yang 20 ini tidak terlepas dari tadi yang saya sudah dikatakan di awal, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Trisatya dan Desa Dharma atau Trisatya dan Dwi Dharma. Selanjutnya yaitu, nah ini ada karakter yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, yang tertuang saat ini dalam Perwali, karena di Kota Bogor sekarang sudah mengembangkan pendidikan anti korupsi, yang dimana pada hakikatnya adalah mengembangkan karakter-karakter peserta didik yang disisipkan dalam suatu RPA atau rencana pembelajaran, di mana karakter ini yang berjumlah 8 karakter yang dikembangkan di Kota Bogor, yaitu jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, atau dengan jargonnya yaitu jupe, mandi, tangkar, bedil. Jujur, peduli, mannya mandiri, ya, mandi mandiri, tangkarnya tanggung jawab, ya, karnya kerja keras, sebedil, C-nya sederhana, B-nya berani, D-nya adil. Nah, 8 karakter ini untuk Kota Bogor sudah dimasukkan ke dalam silabus, ya, silabus pendidikan anti korupsi, diintegrasikan atau dihubungkan dengan tema yang sesuai dengan kelas tingkatan di setiap sekolah. Selanjutnya, nah, pola dan rincian kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan. Pola kegiatan pertama yaitu harus ada upacara pembukaan dan penutupan kegiatan, baik itu di perindukan siaga, ini baik pasukan penggalang, ini ambalan negak, ya. Dalam setiap kegiatan harus adanya upacara pembukaan dan penutupan kegiatan. Kemudian keterampilan yang keterampilan pramuka pertama yaitu pioneering, ya, dan ikatan, mendaki gunung, peta dan kompas, berkemah, wirausaha, bela negara, teknologi, dan komunikasi. Nah, kegiatan-kegiatannya, rincian kegiatan itu diantaranya berbaris, memimpin, berdoa, janji, memberi hormat, dan pengarahan, refleksi, dinamika kelompok, mainan, menghargai teman, komunikasi, nolong, empati, bersikap adil, cakap berbicara, cakap motorik, pemimpinan, konsentrasi, sportivitas, simpul, dan ikatan, tanda jejak, sandi dan isyarat, belajar, kompas, ya, kemudian peta, masak, tenda, hakim, menaksir, palang rintang,
teknologi tepat guna, bakti, lomba, dan hasta karya. Semua rincian kegiatan itu tentunya tidak bisa semuanya dilaksanakan dalam satu kegiatan, tapi minimal 2 sampai ada 3 kegiatan ya apa yang dalam suatu yang tadi 2 jam pelajaran itu bisa kita laksanakan, misalkan melalui permainan, dinamika kelompok ya, dan dalam dinamika kelompok pasti semuanya dinamika kelompok atau permainan nanti harus ada yang memuat tentang bagaimana konsentrasi, bagaimana memimpin, bagaimana menghargai teman dan berkomunikasi. Nah, itu rincian kegiatannya. Nah, sekarang metode atau teknik penerapan pendidikan kepramukaan, yaitu pengenalan dan pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka sudah saya sampaikan tadi, yaitu kalau di siaga Dwi Dharma Dwi Satya, dan untuk penggalang menegak ya, yaitu Satya dan Dasa Dharma. Nah, melihat ideal dari Dasa Dharma itu, saya yakin melalui pramuka bila dilaksanakan oleh semua pihak, sungguh indahlah apabila anak itu bisa mengamalkan Dasa Dharma ya, tanpa dengan gerakan pramuka, insya Allah nanti akan menjadi pemuda atau menjadi pemuda yang berkarakter, yang beriman, yang bertakwa, cinta alam, ya, tanggung jawab, mandiri, ya sesuai dengan Dasa Dharma. Nah, itu yang inti dari pendidikan kepramukaan yang harus disampaikan atau dilatih, diberikan kepada. Kemudian kedua yaitu belajar melakukan, learning by doing. Artinya dengan pramuka diberi konsepnya belajar waktu seperti pioneering ya, berikan konsepnya langsung dipraktekkan. Ya. Cuman berikan konsepnya langsung melakukan. Jadi belajarnya sambil melakukan. Kemudian sistemnya berkelompok ya, atau bergu. Ya, kalau di siaga itu ada barung ya. Kalau di penggalan bergu. Ya. Kemudian kegiatannya di alam terbuka yang mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani. Nah, untuk kegiatan di alam terbuka ini tentunya yang harus diperhatikan oleh para pembina pramuka atau guru, jangan harus meskipun di alam terbuka itu ada kriterianya. Jangan sampai karena misalkan harus di alam terbuka di pramuka di tempat yang berbahaya. Malahan nanti kalau di tempat yang panas anak jadi kapok untuk berlatih pramuka. Carilah tempat yang teduh, tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk peserta didik mengikuti kegiatan. Nah, yang ketiga yaitu kemitraan dengan anggota dewasa. Artinya ada orang dewasa di sana. Ketika siaga, ada pembina siaganya. Nah, yaitu sebagai pamong atau pengasuh bagi golongan siaga. Penggalang juga ada pembina. Ya. Tadi sesuai dengan yang dari awal saya sampaikan, yang atau golongan-golongan kepramukaan pasti harus ada orang dewasa. Yaitu sistem tanda kecakapan. Ya. Sistem tanda kecakapan yaitu kecakapan ada 2, yaitu ada kecakapan umum dan ya, ada kecakapan khusus, ada PKU, ada TKK. Kecakapan umum itu ya. Nah, di sini ada golongan siaga. Ada mula ya, ini lambangnya, bantu dan tata. Ya. Ini tanda kecakapan umum. Ya, ini tanda kecakapan umum. Kemudian golongan penggalang disertai dengan warna merah. Tadi di awal sengaja backgroundnya tidak siaga warna latarnya biru, hijau, penggalang merah, untuk penegak kuning. Ya, ini
Untuk penggalang yaitu tingkatannya ramu, rakit, dan terap. Ini usianya untuk siaga yaitu 7 sampai 10 tahun. Untuk penggalang 11 sampai 15 tahun ya. Jadi tidak untuk tingkat golongan pramuka itu tidak ditentukan oleh tingkatan kelas, melainkan tingkatan umur dari peserta didik. Nah, ini untuk penegak, ini tanda kecakapan umumnya seperti ini ya. Usianya yaitu untuk penegak 16 sampai 20 tahun. Kalau pandega yaitu 20 sampai 25 tahun. Oke. Kemudian, nah, sistemnya satuan terpisah atau harus terpisah ya. Baru putri, ya putri, putra, dan putri. Nah, untuk anggota dewasanya harus sama juga. Kalau putri ya putri, yang anggota pembina dewasanya ya putra, ya putra. Atau dikenal kalau dalam pramukaannya dengan singkat SAPI ini ya. SAPI itu satuan terpisah antara putra dan putri. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kiasan dasar. Apa itu kiasan dasar? Nah, kiasan dasar itu ya dalam program pramuka pertama misalkan golongan atau kegiatan. Ini kantor pusat kegiatan atau kuartir. Kiasan dasarnya adalah markas atau tempat berkumpulnya. Kemudian golongan siaga. Kiasan dasar itu apa? Mensiagakan ya, terutama dari sejarah perjuangan Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian menggalang yaitu para pejuang para pemuda Indonesia dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa pada tahun 1928. Kemudian penegak yaitu saat proklamasi yaitu 17 Agustus 1945, ini kiasan dasar ya, ditegakkanlah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pandega, kiasan dasarnya itu pandegani pembangunan ya. Setelah merdeka kita pandegani pembangunan. Oke. Itu adalah kiasan dasar. Nah, ini adalah Satya tadi, kode kehormatan, kode atas Satya Pramuka dan Dharma. Satya itu merupakan janji Pramuka, Dharma merupakan ketentuan moral dari Pramuka. Ya. Ini adalah Satya ya. Tiga. Kemudian Dasa Dharma Pramuka. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, Indri masih lama, Bu Indri? Dilanjutkan. Masih ada waktunya Pak, masih lama, enggak? Lanjutkan lagi. Sekarang yaitu teknik penerapan pendidikan kepramukaan. Ini diawali dari permainan, ya, jalanan, diskusi, adanya suatu produk, bisa dengan lagu dengan gerakan, ada wisata, simulasi, napak tilas, praktikasi untuk permainan. Ini lingkaran-lingkaran dari penerapan pendidikan pramukaan. Sekarang prosedur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sekarang model blok. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok didampingi oleh seorang pembina pramuka atau pembantu pembina. Kedua, pembina pramuka melaksanakan kegiatan orientasi pada kepramukaan atau OK ya, orientasi kepramukaan. Ketiga, guru kelas dan guru mata pelajaran yang bukan pembina pramuka membantu di kepramukaan. Nah, tadi saya sudah tahun pada masa MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekarang model aktualisasi. Pertama, guru kelas atau guru mata pelajaran mengidentifikasi muatan-muatan pembelajaran yang dapat diaktualisasikan di dalam kegiatan kepramukaan, yaitu kegiatan kepramukaan harus mengandung nilai-nilai yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tuh. Kedua, guru menyerahkan hasil identifikasi muatan-muatan pembelajaran kepada pembina pramuka ya, satuan gugus depan di sekolah masing-masing ya, untuk dapat diaktualisasikan dalam kegiatan kepramukaan. Artinya, jadi nanti nilai-nilai
bisa diintegrasikan nilai-nilai kepramukaan dengan materi pembelajaran pada suatu mata pelajaran. Tapi nilai-nilainya yang nilai-nilai yang dikembangkan pada pembelajaran tersebut. Yang ketiga, setelah pelaksanaan kegiatan kepramukaan, pembina pramuka menyampaikan hasil kegiatannya kepada guru kelas atau guru mata pelajaran. Di mana tadi yang poin 2 si guru kelas itu si guru kelas atau guru mata pelajaran menyerahkan muatan-muatan pelajarannya yang bisa dikaitkan dengan bisa diaktualisasikan dalam kegiatan pramuka. Kemudian pembina pramuka melaksanakannya tentunya tidak harus tetap, meskipun ketika pembina pramuka melaksanakan kegiatan aktualisasi pramukaannya tentunya harus bersama dengan guru kelasnya didampingi, karena di dalamnya kan terintegrasi dengan muatan atau materi yang disampaikan dari suatu pembelajaran. Selanjutnya yaitu penilaian pendidikan kepramukaan. Nah, cakupan penilaiannya yaitu penilaian secara kualitatif, ya. Kriteria keberhasilan ditentukan oleh proses dan keikutsertaan. Jadi tidak berorientasi pada hasil, tapi berorientasi pada proses. Peserta didik diwajibkan mendapatkan nilai minimal baik pada tiap semester. Nilai yang dideklar wajib, ya, pendidikan kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Selanjutnya, bagi peserta didik yang belum mencapai nilai minimal, perlu mendapat bimbingan terus-menerus untuk mencapai nilai baik. Nah, ini sudah pasti Bapak Ibu sekalian sudah paham tentang teknik penilaian, tahap, keterampilan, tahap observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik. Keterampilan adalah demonstrasi. Kemudian proses penilaian dilaksanakan setiap kali latihan dan setiap hari dalam program pembelajaran. Menitik beratkan pada ranah nilai sikap, keterampilan, pramukaan merupakan pendukung terhadap penilaian pendidikan kepramukaan itu sendiri. Penilaian keterampilan kepramukaan disesuaikan dengan kompetensi dasar dari masing-masing tema dan mata pelajaran sebagai yang bermuatan nilai sikap dan keterampilan dalam kurikulum 2024. Proses penilaian dilakukan oleh teman, ya, guru kelas atau guru mata pelajaran maupun pendampingan dan atau pembina pramuka. Kemudian rekap penilaiannya dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran selaku pembina pramuka. Oke, yaitu Bu Indri mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan pada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan atau sharing lah tentang kegiatan kepramukaan. Mangga, silakan Bu Indri. Ya, terima kasih Pak Agus. Mangga Bapak dan Ibu, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Agus mengenai materi pendidikan kepramukaan, di mana mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya persilahkan. Oke, silahkan Bapak dan Ibu. Bu Eva, Bu Iis, Bu Tatu, Bu Irni, mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ya, gimana Kak Acem? Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Ya, Salam. Ini Ya, Bu. Pak, saya Irni. iya dengan Bu Mau Irni, tanya. mangga. Ya, mau tanya. Ya. Kan itu kalau siswa-siswa yang wajib itu ya, ke Ya. pramuka itu setiap minggu ada kegiatan tuh ya, dijadwalkan Ya. memang di kelas ya. Iya. Dan kemudian yang masuk ke kelas itu kan guru-guru mapel. Ya. Nah, gitu. Saya tuh suka kebingungan. Tadi kan Ya. Bapak, kalau nggak salah saya dengar tuh, kita sebagai guru-guru nanti itu mencari
keterkaitan dari mapel kita dengan nilai-nilai kepramukaan ya, Ya, kayak gitu. Nah, saya ya, suka kesulitan juga itu kita yang menyusun setiap pertemuan di setiap minggu itu. Biasanya kan hari Jumat ya. Atau ya, memang ada panitia ya, ada panitia yang betul-betul misalnya kayak pembina orang yang guru yang memang mengerti pramuka yang ke kita tuh ya. memberikan nilai-nilai ini nih yang harus diberikan, coba kaitkan dengan mapel kita gitu, apa gitu ya. Nah itu aja. Makasih ya Kak. Ya, ya. Gimana Pak Agus, mau langsung dijawab saja? Ya, langsung saja. Ya, mangga. Jadi begini Bu ya, tadi yang menentukan nilai-nilai permukaannya itu bukan, jadi yang menentukan bukan pembina. Ya, yang tahu itu yaitu guru kelas atau guru mapalnya itu. Nah, misalkan begini Bu, kan tidak terlepas nilai-nilai yang akan diterapkan dalam suatu budaya itu yaitu dari dasar dharma. Kaitkan aja dengan 10 dasar dharma itu. Nanti bisa dikembangkan, misalkan eh, bisa dikembangkan salah satu misalkan takwa terhadap alam. Jadi tidak yang menentukan itu, yang menentukan itu tidak dari pembina pramukanya itu. Kita yang akan menentukannya apa, eh, kemudian nanti kemasan kegiatannya bisa berkolaboratif. Misalkan ibu materinya ini, yang akan ibu kembangkan misalkan nilai dari ketuhanan. Nah, nanti bisa dilaksanakan kolaboratif dengan pembina pramuka. Model kegiatannya mau apa tadi? Mau permainan kah? Mau simulasi kah? Tadi yang sudah eh, model-model atau kegiatan dari pramukaan itu. Jadi kalau di SD itu kebetulan di SD hampir semuanya, jadi kalau mungkin di SMA pasti memerlukan bantuan dari pembina gugus depan ya Bu. Kalau di SD itu ya namanya juga guru kelas, pembina pramuka juga, guru kelas juga. Jadi yang mengkolaborasikannya ya guru kelas itu sendiri, karena sudah ada himbauan bahwa guru sekarang itu harus minimal guru itu memiliki satu sertifikat KMD, yaitu khusus majelis dasar, karena itu tadi sekarang sudah ada Permendikbudnya tentang wajib. Mungkin itu Bu yang bisa saya jelaskan mengenai pemilihan dari nilai-nilai itu. Jadi tidak berpaku pada kegiatan tadi mali atau apa, yang ditekankan adalah pada nilai-nilai itu. Nanti dikemas dalam suatu kegiatan pramuka, bisa yang permainan, bisa model simulasi, bisa napak tilas atau diskusi. Itu bagian dari yang bisa diaktualisasikan di kelas ibu. Bu, mungkin Bu. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Ya, mangga Bu Erni. Selanjutnya ada yang mau mengajukan pertanyaan kembali? Mangga. Kita masih punya waktu. Waktunya kurang lebih Sekitar 18 menit lagi. Ya, 18 menit lagi waktunya. Mangga masih leluasa untuk bertanya. Ya, Pak Cem gimana? Masih ya waktunya Oke. masih 15 menitan lagi, Pak. Masih Masih lama, Pak. Iya. Tambahin aja, Pak. Oke. Mangga mungkin Bu Iis atau Bu Tatu. Ya. Dilengkapin aja Bu Indri jawabannya. Ya, mangga. Oke. Bentar. Ini ada satu contoh program
silabus yang tentang aktualisasi, tapi contohnya hanya pembelajaran di SD. Nah, ini untuk contoh silabus ya, Bu ya. Ini tentang ekstrakurikuler wajib ya. Ini contoh silabus pramuka kan model reguler ya. Kan aktualisasi. Boleh nanya lagi nggak? Oh, mana Bu? Ini kalau yang silabus itu memang acuannya sudah ini ya, sudah baku ya. Jadi berarti kita kalau misalnya ke kelas, setiap kelas, kalau memang sudah baku, berarti setiap kali kita ke kelas sebagai guru mapel, berarti harus punya ini dong pedoman silabus itu berarti ya. Iya, harus punya Bu, nah, harus punya. Kan Oh, itu siapa yang memberikan itu siapa Pak ke kita? yang silabus pramuka. Iya, yang Bapak tayangkan itu. Ya, patokannya itu Ibu, kalaupun misalkan Ibu tidak memiliki silabusnya, itu patokannya itu ke itu aja ke dasar dharma Bu, sesuai dengan tingkatan atau SKU Bu, SKU yang harus dimiliki oleh Ibu, karena di SKU itu terdapat hal-hal percakapan yang harus dikuasai oleh peserta didik. SKU misalkan itu di SMA yaitu penegak ya. Nah, itu Ibu harus memiliki SKU itu. Nanti di dalamnya ini untuk kelas 7 nih ada beberapa percakapan atau syarat-syarat percakapan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada tingkat usia tersebut. Nah, itu Bu yang bisa disisipkan untuk nilai-nilainya. Tetap Oh, jadi berarti pengajar juga kita sebagai guru harus memiliki SKU itu ya, bukan hanya siswa ya berarti ya. betul Bu, harus memiliki itu SKU itu sesuai golongan atau golongan pramuka. Harus memiliki. Karena untuk nanti mengkolaborasikan antara materi dengan silabus dari kepramukaan. Iya, iya. Saya masalahnya udah lama banget kan ya Pak ya, itu udah dilewati masa kepramukaan mah dulu lagi SD SMP gitu ya. Saya udah lupa lagi SKU. Iya, iya. Ya makasih Pak. Jadi berarti selain silabus yang tadi itu, berarti kita juga kalau misalnya nggak punya silabus itu berarti cukup di SKU aja ya. Iya, betul Bu, ada SKU. SKU. Ya, makasih Pak. Ya. Ya, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Tatu. Ya, izin bertanya ya Pak ya. Enggak. Salam Pramuka. Salam. Aduh, terima kasih tadi di awal saya nggak semangat. Iya. Terima kasih Kak Agus. Ini apa yang tadi disampaikan Bu Irni. Ya emang ini ya apa betul kita sebagai pengajar harus punya SKU. Nah saya sendiri selama di SMA 4 ini mengajar tentang kepramukaan ya. Jadi ada 9 guru yang mengajar kepramukaan untuk di kelas 10 seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai SKU ini, apakah dari SKU kan dulu saya sampai tingkat kuliah kepramukaan Andega ya kalau tidak salah waktu itu. Nah, itu SKU yang itu masih bisa dipergunakan bahwa kita layak untuk mengajar kepramukaan seperti itu. Bagaimana Kak? Ya, maksud layak itu. Ya, mangga. Ya, itu saja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Bu
Indri langsung aja. Ya, mangga. Oke. Ya, langsung aja Pak, langsung aja. Ya, SKU itu Ya. maksudnya dari dulu Bu, maksudnya tetap yang mengenai syarat kecakapan umum dari tiap-tiap golongan itu tetap saja Bu, nggak ada, karena sampai saat ini eh, yaitu tentang Undang-Undang Nomor kali nomor 12 tahun 2010 tidak ada perubahan, tetap saja Bu tidak ada perubahan untuk bisa di nah itu mengacu pada tetap Trisatya dan dasar dharmanya Bu. Itu Bu mungkin yang saya ketahui mengenai itu, karena aturan-aturan kepramukaan itu sampai saat ini belum ada yang mengenai regulasinya, masih tetap Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 dan ada PP tentang kepramukaan Bu, tentang cara-cara dari pelaksanaan kegiatan pramukaan. Ya, Itu Bu, maaf. bagaimana? Ya, ini bagaimana dengan Bu Tatu? Punten Bu Tatu. Ya Kak Indri dan Kak Agus sudah. Terima kasih untuk jawabannya. Oke. Nah, ini berikutnya ada chat dari Ibu Eva yang mau bertanya, Pak. Ya. Agus, ya. Bu Eva bertanya, saya guru PAUD. PAUD nanti akan ada pramuka prasiaga. Apakah SKU sama dengan pramuka yang selama ini sudah ada? Mangga, Pak. Iya Bu, ada yang PAUD itu ada yang dinamakan Pak Siaga ya. Pak Siaga berarti tidak menurut pengetahuan saya saat ini itu untuk buku atau syarat kecakapan umumnya tidak ada yang namanya juga prasiaga. Nanti di dalamnya yaitu berupa kegiatan pramuka tadi melalui permainan yang bisa mengembangkan nilai-nilai dari kepramukaan. Itu mungkin Bu Indri ya, dari Bu Eva itu ya. Ya, ya dari Bu Eva. Bagaimana Bu Eva? Sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Agus? Ya, gimana? Untuk PAUD lebih ke permainan ya. Ya. Ke pengembangan karakter gitu. Betul. Baik, terima kasih. Pak Agus. Ya, sama-sama. Ya. Bu Mega Bu, apa Bu Mega? Oke, terima kasih. Pak, ya, sebentar Pak. Ini kita punya waktu masih ada 8 menit lagi. Ya. Enggak, ini ada pertanyaan dari Bu Mega. Kalau di SD itu golongannya kan galau ya Pak, karena usia siaga dan penggalang. Penetapan pasti golongan itu berdasarkan usia atau kelas Pak yang sesuai dengan aturan. Jadi penggolongan siaga dan penggalang itu berdasarkan apa gitu? Apakah usia atau kelas? Mangga Pak Agus dijawab. Terima kasih Bu Mega. Ya, terima kasih. Penetapan golongan itu tidak berdasarkan kelas, tetap saja berdasarkan usia. Namun ya memang betul untuk di sekolah itu, untuk di SD, terutama di SD itu pada kenyataannya kalau misalkan di satuan pendidikan itu suka misalkan kelas 4 langsung ke golongan penggalang. Padahal di kelas 4 mungkin saja ada umurnya yang masih belum 10 tahun gitu kan. Belum ada yang 11 tahun untuk masuk golongan penggalang. Jadi pada intinya tetap berpedoman pada penentuan golongan pramuka itu adalah usia. Karena setiap kegiatan apapun, jika ada RT, ada kegiatan perkemahan, itu tetap
yang jadi patokan itu bukan tingkatan, melainkan usia dari peserta didik itu sendiri. Tapi misalkan masalahnya di lapangan seperti apa? Ada anak kelas 4 misalkan karena memang dari kelas satunya dari kelas 3-nya atau kelas 2-nya sudah aktif dalam kegiatan siaga, tapi misalkan prakteknya sudah mengikuti kegiatan pramuka pegala, itu sih tidak masalah, silakan saja anak eh, anak mengikuti kegiatan kepramukaannya. Nanti masalah pelantikannya disesuaikan dengan usia. Misalkan ini untuk pembina dewasa. Kemarin kegiatan kursus mahir lanjutan ada peserta yang memang pembinanya itu masih muda karena ada syaratnya minimal 25 tahun untuk kursus kursus mahir lanjutan. Nah, kemarin solusinya seperti apa? Karena pramuka itu pada tingkatan itu berdasarkan golongan usia, ya pokoknya pembina tersebut tidak akan dilantik meskipun sudah mengikuti atau mendapatkan kelulusan dari kegiatan kursus mahir lanjutan, tidak bisa dilantik karena usianya tidak memenuhi syarat. Jadi nanti dilantiknya untuk misalkan mendapatkan pita merah atau pita biru, pita kuning ya kalau pembina penegak, kursus mahir penegak atau penggalang pita merah, misalkan siaga hijau, itu tetap nanti setelah usianya memenuhi syarat, meskipun secara skill atau keterampilan misalkan tingkatan tersebut tidak bisa dilantik untuk memenuhi golongan pramuka tersebut. Mungkin itu. Oke, ya baik. Mohon Bu, tetap berdasarkan usia. Oke, terima kasih Bu Mega. Ini kita masih punya waktu 4 menit lagi, Pak. Bagaimana, Pak Agus? Ya. Ya, kita punya waktu 4 menit lagi. Mungkin sudah tidak dimungkinkan lagi untuk sesi pertanyaan ya, Pak ya, tanya jawab ya. Mangga. Jadi mungkin saya akan membuat kesimpulan saja ya Pak ya dari apa yang sudah Bapak paparkan dengan apa yang ada sesi tanya jawab tadi. Oke, dari kegiatan dari pemaparan materi kali ini yaitu tentang pendidikan pramuka perkuat karakter bangsa, yang akan saya simpulkan dari pemaparan Pak Agus tadi adalah bahwa kegiatan pramuka itu diadakan dalam rangka pengembangan potensi peserta didik. Kemudian kegiatan pramuka itu memiliki 3 model, yaitu yang pertama ada model eskul wajib, ada 3 model eskul wajib, yaitu yang pertama model blok, kemudian yang kedua adalah model aktualisasi, dan yang ketiga adalah reguler. Kalau yang model blok dan model aktualisasi itu sifatnya wajib, sedangkan yang reguler sifatnya sekolah berbasis minat peserta didik. Nah, adapun dalam kegiatan pramuka ini memiliki beberapa tanda kecakapan, yaitu ada 4 untuk tanda kecakapan, yaitu yang pertama untuk lambang untuk siaga, yang kedua untuk penggalang, dan yang ketiga penegak, serta yang keempat adalah untuk pandega. Nah, kemudian tadi dari sesi tanya jawab dapat disimpulkan bahwa yang menentukan materi untuk kegiatan pramuka itu bukan dari pembina pramuka, tetapi dari guru mata pelajaran dengan cara melakukan kolaborasi. Kemudian bahwa penetapan golongan pramuka itu tidak berdasarkan usia. Nah, kemudian kalau untuk yang level PAUD itu kegiatan pramuka itu lebih diarahkan kepada permainan dan pengembangan diri. Begitu ya Pak ya? Ya, Pak Agus? Ya. Iya, seperti itu. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari paparan yang Pak Agus berikan dengan berikut dengan kesimpulan dari kegiatan tanya jawab yang sudah dilakukan pada sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang
terutama di sini kebanyakan ibu-ibu ya, partisipannya kebanyakan ibu-ibu yang sudah ikut bergabung dalam sesi satu ini. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Acem untuk menutup sesi ini. Mangga Pak Acem. Baik, Bu Indri, terima kasih banyak Bu Indri. Oke, Bapak Ibu yang peserta Vicon sesi 1, demikianlah proses pemaparan dari sesi 1. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Indri yang sudah membantu proses jalannya sesi ini dari mulai pemaparan sampai dengan tanya jawab yang alhamdulillah bisa memberikan gambaran kepada kita tentang pendidikan kepramukaan. Tidak lupa juga kepada Pak Agus yang sudah memaparkan tentang pendidikan kepramukaan ini secara detail. Mudah-mudahan hal ini bisa memperkaya pengetahuan kita tentang pendidikan kepramukaan. Dan tidak lupa kepada para ibu instruktur, Ibu Mega, Ibu Nur Mahyun, dan tidak lupa kepada para peserta yang sudah bergabung dalam acara Vicon sesi yang pertama ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya host Acem Saleh undur diri. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam.